Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan orang pencari kerja terlibat aksi saling dorong yang berujung beberapa orang terjatuh ke dalam parit di kawasan Horizontal Industrial Park Batam, Kepulauan Riau. Ya, aksi ini pun viral di media sosial. Antrian panjang terjadi saat ratusan orang pencari kerja ingin memasukkan lamaran pekerjaan yang dibuka PT LED Solar Energi Indonesia di kawasan Horizon Industrial Park Batam, Kepulauan Riau. Namun bukannya proses seleksi yang tertib, antusiasme yang tinggi justru berujung kekacauan, bahkan sampai ada yang jatuh ke dalam parit. Insiden yang memprihatinkan ini memperlihatkan tingginya angka pengangguran, dan 100 calon pekerja yang dibutuhkan perusahaan yang mengajukan lamaran mencapai 400 orang. Pihak Disnaker juga menyarankan agar perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan besar memberitahukan terlebih dahulu. Kemudian Disnaker menyebarkan lowongan melalui portal pemerintahan. Butuh berapa karyawan? 100. Yang datang itu di yang rame videonya itu berapa? Mereka bilang ke saya sekitar 400-an. 400 orang. Mungkin lokasinya kecil. Mereka buka lowongan di PT atau di mana, Pak? Dia buka lowongannya di Instagram Loker Batam itu. Dengan viralnya video tersebut di media sosial, pihak perusahaan akhirnya menerima 2 orang pekerja yang jatuh ke parit sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Inusa, Ainus melaporkan. Pemirsa, kaum muda, lansia, ibu rumah tangga hingga lulusan sarjana melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Puluhan orang beramai-ramai mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis siang. Para pelamar datang dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan. Di tengah himpitan ekonomi, warga memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai petugas PPSU. Lansia hingga kaum muda bergelar sarjana di antaranya. Memilih ikut melamar pekerjaan ini berharap lolos demi bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membiayai kebutuhan keluarga. Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Soalnya yang daftar juga kan nggak sedikit. Dari berbagai latar belakang pendidikan, terus juga umur. Saya berharap semoga prosesnya bisa terbuka, transparan. Karena untuk membiayai anak saya yang kuliah. Udah, suami saya kena pensiun. Nggak ada modalnya udah. Para pelamar berharap proses perekrutan PPSU dengan kuota 1.100 orang bisa berjalan jujur dan transparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga usai santap makanan bergizi gratis, puluhan pelajar keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Polisi pun langsung mengamankan tempat makan MBG tersebut. Pasca keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah sampel makanan, tempat makanan dan sisa muntahan diamankan untuk diuji laboratorium. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih menunggu hasil laboratorium kandungan yang terdapat dalam makanan dan sisa muntahan. Langkah-langkah berikutnya sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan klarifikasi pada pihak-pihak terkait. Ada sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, Accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan,
ada 2 orang. Jadi total yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada sekitar 10 orang. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan kejadian luar biasa karena ratusan warga, termasuk 165 siswa keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis hingga sebagian besar dirawat di rumah sakit. Rata-rata para pelajar yang alami keracunan menggunakan tempat makan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang sengaja membuang berbagai macam sampah menggunakan mobil pick-up di bantaran Sungai CBL Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam amatir hingga viral. Menggunakan mobil pick-up, 2 orang sengaja membuang sampah rumah tangga di bantaran Sungai CBL Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi para pelaku terekam amatir warga hingga viral. Ironisnya, aksi ini diduga sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Menurut pengurus RT, berbagai macam sampah rumah tangga yang dibuang di TPA ilegal bukan dari warganya, melainkan dari luar. Dirinya juga tidak mengetahui siapa dalang dibalik dari TPA ilegal karena aktivitas pembuangan sampah sudah sering kali diperingatkan pihak RT. TPA ilegal sempat ditutup dengan pagar, namun dibuka kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pihak kelurahan mengaku saat ini ada 3 TPA ilegal di wilayahnya dan sudah ditindaklanjuti dan ditutup dengan pagar. Lurah menegaskan bagi para pelaku oknum yang masih membandel akan diberikan sanksi pidana kurungan penjara 5 bulan maupun sanksi denda 30 juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Ya, sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas sejumlah rumah pemukiman padat penduduk Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Titik api yang berada di tengah pemukiman membuat warga sekitar sontak panik. Warga yang hendak berangkat bekerja terpaksa harus berjibaku memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Beruntung, 23 unit pemadam kebakaran tiba dengan cepat di lokasi. Ada korban, Pak? Korban nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Rumah Bapak sendiri kena juga, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah cuma sedikit aja sebagai evakuasi keluar. Kebetulan orang tua saya juga stroke, cepat-cepat lah. Pak udah pada siap-siap mau berangkat kerja tadi. Meski sempat membesar, namun api akhirnya berhasil dipadamkan 20 menit. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian yang diderita ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu yang semakin marak. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 4 pria ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus mengoplos uang palsu dan uang asli, kemudian menukar ke sejumlah agen bank di pedesaan. Empat pengedar uang palsu ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur. Aksinya mereka menyelipkan beberapa lembar uang palsu dalam kepokan uang asli kemudian menukarnya ke sejumlah agen bank. Aksi pertama dilakukan para pelaku di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas dengan transaksi 10 juta rupiah dan mereka melanjutkan aksinya di 6 lokasi lain. Sebelumnya salah seorang tersangka melakukan transaksi uang palsu dengan seorang penyuplai di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Dengan perbuatannya, keempat pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang, ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi, iNews melaporkan.